sastrawan di Arab pada saat itu. Sampai sekarang pun masih diakui gitu loh. Itu membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang bukan datang dari manusia dari sisi bahasanya ya. Terus kedua dari sisi isinya gitu loh. Ya. Al-Quran itu kan diturunkan 1400 tahun yang lalu ya. Dari mulai 610 ya Nabi Muhammad menerima wahyu sampai kemudian meninggal ya 632 ya 1400 tahun lalu. Itu isinya itu sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya sepanjang waktu sampai dengan hari ini gitu loh, bahwa isinya itu relevan gitu loh, ya, misalkan terkait dengan masalah penciptaan manusia ya, karena pada saat itu kan manusia belum bisa memahami ya bagaimana proses kelahiran manusia gitu, ya. Itu belum bisa memahami. Terus tentang proses terjadinya hujan gitu, bagaimana kemudian terjadi penguapan ya, kemudian terjadi awan ya, kemudian turun menjadi hujan. Nah di Al-Quran itu sudah dijelaskan pada saat orang-orang pada waktu itu belum memahaminya gitu loh. Artinya apa? Artinya nggak mungkin itu dari manusia, nggak mungkin, karena pada saat itu nggak ada satupun manusia yang bisa menjelaskan proses terjadi hujan, itu belum ada yang tahu. Ilmu sainsnya belum nyampe, belum ada. Nih yang itu tadi belum dibahas, belum dijawab. Iya jawab, nih tambah lagi nih. Itu kan nih masalah hujan itu. Itu berarti kalau kita hajatan atau ada acara apa kan kadang-kadang pada nyewa pawang hujan itu. Itu dosa nggak? Ya kan, karena itu kan hujan kan katanya orang bikin jalan gitu kan, ada proyek jalan atau ada orang mau bikin rumah, itu saya nyewa nih sama pawang, jangan dulu hujan, itu dosa nggak? Geser. Iya, geser dulu ke sono, jangan hujan di sini. Itu kan cipta arah Tuhan nih, mau hujan mau enggak, itu kan urusan dia. Tapi tiba-tiba kita proyek di sini, aku manggil pawang deh, bang di sini biar nggak hujan. Digeser dulu ke sebelah sono. Dosa nggak? Dosa nggak? Itu bisa yang ketiga. Nanti kalau dijawab nanti bisa yang kedua. Yang tadi dulu aja. Jadi kelamaan ini. Ya, Agam, saya mewakili audiens. Jadi audiens pengennya tuh pertanyaan yang barusan yang sebelumnya itu dijawab straight to the point. Straight to the point. Itu kepanjangan, tapi itu jadi kelamaan. Soalnya nih otodidak, jadi pas ketemu ini aja langsung bahas. Iya, gabungin aja. Sekarang pertanyaan gini ya. Kalau Al-Quran itu sudah terbukti benar ya, ketika ketika di analisa dari sisi gaya bahasanya ya, itu jelas bukan gaya bahasa manusia ya. Terus dilihat dari sisi isinya, itu jelas bukan buatan manusia ya. Contohnya terkait dengan tadi ya, masalah penciptaan manusia ya, masalah terciptanya siklus hujan ya, terus beredarnya tata surya gitu ya, dan sebagainya, banyak sekali lah ya. Terus tentang penyerbukan tumbuhan ya, dibantu oleh angin, itu pada waktu itu jauh tidak ada manusia yang memahaminya bagaimana proses penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan. Tetapi Al-Quran sudah bisa menjelaskan dengan sangat sempurna sekali lah. Nah ternyata itu benar gitu loh. Dari situ kan itu menjadi indikator bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar gitu. Nah ketika kita sudah yakin ya, terbukti bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran terkait dengan masalah yang terjangkau oleh panca indera manusia, yaitu terkait dengan masalah penciptaan manusia ya, terkait dengan masalah siklus terjadinya hujan ya, dengan penyerbukan tumbuh-tumbuhan seperti itu benar, maka ketika Al-Quran itu memberitahu tentang sesuatu yang gaib ya, logikanya kita percaya nggak? Ya. Ketika Al-Quran menjelaskan tentang siklus kejadian manusia dari mulai sel telur, terus sperma ya, kemudian terjadi zigot ya, terus embrio ya, fetus, bayi lahir, itu benar. Terkait dengan masalah terjadi hujan ya, terjadi penguapan ya, membentuk awan, kemudian jatuh ya ke bumi menghidupkan tanah yang mati, itu benar. Terus dengan siklus tata surya itu benar, penyerbukan tumbuhan itu benar gitu ya, sesuatu yang bisa dijangkau oleh
oleh panca indera manusia gitu. Maka ketika Al-Quran itu memberitahu sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia seperti surga tadi, neraka tadi, kira-kira kita percaya apa enggak? Percaya. Karena meyakini udah bukan pakai nalar lagi. Pakai nalar. Enggak, kalau untuk perihal Apa? penjelasan Gini, kan dia menjelaskan tentang yang pakai nalar itu ya. Dia katakan ciptaan manusia itu kan pakai nalar kan? ya kalau itu Nah, iya. terus ciptanya hujan pakai nalar. Iya. Terciptanya apa namanya siklus penyembuhan tumbuhan, terus periodisasi juga pakai nalar kan? Karena apa? Karena itu bisa diindra gitu loh. Iya kalau itu iya. Bisa. pakai Nah, nalar. makanya ketika Al-Quran itu memberitahukan sesuatu yang tidak nalar, surga kan nggak nalar. Itu makanya Kan nggak nalar kan surga itu kan nggak saya nalar. meyakini itu Pak Agung, tapi tidak menggunakan nalar, menggunakan logika, menggunakan hati, iman, karena nggak Tapi mungkin. berdasarkan atas sesuatu yang nalar tadi. Iya. Di surganya memang betul nggak nalar, tetapi kita percaya karena didasarkan atas sesuatu informasi yang Aku bilang mau budurin. informasi yang terkait dengan sesuatu yang itu masuk nalar. Iya. Si Aris bolak-balik itu budurin ya. Oke. Nah itu terkait pertanyaan Bang Ani. Nunggu nih Bang Ani sama Bang Tony. Nah. Ada gini ya, Nah. di tiket. Maka Belum dijawab belum. Masih Al-Quran. Masih. Saya sambil dong. Ada pertanyaan lagi tuh yang hujan. Oh, ini ada yang nanya lagi nih. Oke, ini mah memangkas saja. Simpulannya kan tadi pertanyaan. Belum ke masalah perilmuan nih. Iya belum. Masih Masaan, Adit itu kan perihal surga itu gimana perihal di sana. Nah, kan Pak Agung sendiri bilang itu kejauhan. Nah, sekarang poinnya itu kan di awalnya dulu nih, kita untuk mencapai dan percaya surga itu dengan cara apa? Kan tadi udah kita jawab semua nih. Kita percaya adanya surga itu karena ada di dalam Al-Quran. Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini ada di dalam rukun iman yang harus kita imani. Percaya. Dan Al-Quran ini adanya pun atas dasar dari Rasul, wahyu yang turun ke nabi-nabi dan Rasul. Itu kan nabi dan Rasul juga wajib kita imani. Berarti perihal surga ini ya kita wajib percaya karena adanya di Al-Quran. Itu kayaknya sudah mewakili. Nah, sekarang gitu ya udah tahapannya sudah terjawab nih. Sudah final lah itu. kalau saya percaya kepada Al-Quran itu karena Al-Quran itu menginformasikan sesuatu yang nyata dan sesuatu yang goib gitu loh ya. Nah, kita percaya pada sesuatu yang goib karena sesuatu informasi tentang sesuatu yang nyata itu benar. Banyak terkait cerita manusia, terus penciptaan hujan, terus penciptaan siklus penyerbukan tumbuhan, terus tata surya itu benar. Itu kan sesuatu yang nyata dan itu benar kan? Betul. Artinya apa? Artinya bahwa setelah 1400 tahun kemudian bahwa manusia tercipta karena bertumbuhnya sel sperma dengan ovum di dalam rahim perempuan, kemudian membentuk zigot, embrio, kemudian fetus, kemudian janin, kemudian bayi lahir, itu baru ditemukan sekarang loh. Artinya pada saat itu orang pikirannya belum nyampe ke sana. Belum nyampe, betul. Sainsnya belum nyampe. Dan itu benar gitu. Maka Yang dimaksud Pak Agung ini kan di dalam Al-Quran ini kalau yang secara nyata kita jadi percaya karena kelihatan. betul. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Agung ini berarti kalau misalkan yang nggak kelihatan, cara kita meyakini itu seperti apa kan? tepat sekali. Nah, menurut Pak Agung itu seperti apa? Kita nyerah nih, anggap kita nyerah gitu. Nyerah berarti. Nah, menurut Pak Agung itu kita Ya seperti apa? Gitu? percaya gitu. Cara percayanya seperti Ya apa? tadi itu, karena ketika Al-Quran itu memberitahukan sesuatu yang nyata, ya itu benar. Maka ketika Al-Quran memberikan sesuatu yang tidak nyata, surga kan nggak nyata, ya kan? Karena nggak Nggak kelihatan. kelihatan, goib gitu kan. Tapi ada. Yakin, kita meyakini berdasarkan atas sesuatu yang diberitakan Al-Quran. tadi, ya terkait dengan masalah sesuatu yang nyata tadi, dan itu memang benar. Ada, tapi kita sedang menuju ke sana. Kan gitu. Itu yang disebut telos itu Pak Agung dari penjelasan saya. Jadi kita percaya adanya surga dan neraka, ya karena Penjelasan ini. karena apa? Karena kebenaran. Yang aku tahu mah Pak Agung Jelasin dulu. Ini orang mantap ini. Itu jadi Kalau ini bagus nih. Kalau seandainya Al-Quran itu salah ya. Misalkan nih, manusia itu lahir itu bukan karena pertemuan zigot dan
sperma gitu loh ya. Salah Al-Quran. Kalau Al-Quran satu kali salah saja, mau ngomong apa aja orang nggak percaya. Betul. Iya kan? Mau ngomong neraka surga orang nggak percaya, kenapa? Lo salah. Iya kan? Ya. Salah kan? Berarti Iya di kan? dalam Al-Quran itu nggak ada satu Nggak ada yang salah, ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Terkait dengan sesuatu yang nyata. Real yang Sesuatu paling yang jelas tadi yang aku tahu nih Pak Agung, Allah itu sengaja menyisakan